Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ini mungkin teman-teman udah baca juga semua ya. Jadi pada pertemuan yang ke-8 ini, kita coba membahas, atau saya mau coba menyampaikan secara singkat, apa itu penerimaan. Jadi penerimaan di dalam hal ini ya, itu sangat penting bagi negara, terutama current time ya. Itu setiap saat bisa dilihat gitu, sehingga pemerintah juga bisa memprediksi bahwa semua kegiatan atau belanja yang akan dikeluarkan oleh kas negara itu dananya cukup, sehingga tidak menghambat modul lain, terutama modul pembayaran ya. Nah ini menjadi penting karena selama ini yang kita tahu ya, di pertemuan yang sebelum-sebelumnya banyak rekening yang tidak terpantau secara baik oleh Kementerian Keuangan pada saat itu ya, sehingga kita tidak tahu persis berapa sesungguhnya uang kas yang ada di pemerintah gitu. Nah juga terkait penerimaan juga demikian. Kadang-kadang wajib pajak atau wajib bayar sudah bayar, cuma belum tercatat atau belum terkonfirmasi di rekening kas negara. Nah itu terjadi pada saat dulu penerimaan belum menggunakan MPN. Jadi masih menggunakan beberapa aplikasi sebelum MPN. Jadi di dalam penerimaan negara pada saat itu, sebelum adanya MPN, itu ada beberapa aplikasi atau beberapa sistem yang terpisah ya. Terpisah baik pengelolaannya maupun terpisah jadi tidak terintegrasi. Nah ini dulu ada sistem namanya, mungkin pernah dengar ya waktu kita belajar pertama kali itu di pertemuan pertama, ada sistem penerimaan negara atau disingkat Sispen. Nah ini pengelolaannya di bawah Direktorat Jenderal Anggaran atau Perbendaharaan. Kemudian ada lagi sistem monitoring pelaporan dan pembayaran pajak atau yang dikenal dengan MP3. Ini pengelolaannya adalah di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk bea cukai itu ada namanya sistem EDI ya. EDI itu Electronic Data Interchange. Nah, jadi ini menjadi rumit ya. Kala itu menjadi rumit karena bank sebagai penampung penerimaan, bank-bank persepsi itu mengalami kesulitan pengelolaan penerimaannya maupun pengelolaan pencatatan aplikasinya karena semuanya belum terintegrasi gitu. Nah itu sedikit gambaran umum tentang bagaimana penerimaan sebelum adanya MPN ya, dan juga dulu belum ada SPAN gitu. Nah khusus mata kuliah ini ada beberapa dasar hukumnya seperti kita lihat ini ya, nanti bisa dibaca aja. Kita masuk coba apa itu penerimaan negara ya. Jadi penerimaan negara ini merupakan serangkaian prosedur ya, penerimaan, penyetoran, pengumpulan, pencatatan, pengintisaran sampai dengan pelaporan. Nah ini modul ini merupakan bagian dari sistem SPAN itu ya. Jadi fungsi-fungsi penataan usaha modul ini yaitu terkait dengan transaksi penerimaan
melalui satu ya Bank Indonesia, kedua ini bank, pos maupun lembaga persepsi lainnya. Yang ketiga adalah potongan ya, potongan di dalam SPM itu bisa pajak, bisa ganti kerugian, bisa apa gitu. Nah itu jenis penerimaan yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini ya di konsepsinya di pasal bukan di PP 45 itu ada dua nomenklatur ya. Pertama penerimaan, yang kedua pendapatan. Apa sih penerimaan gitu kan? Nah, penerimaan adalah uang negara. Semua penerimaan uang yang masuk ke kas negara itu namanya penerimaan. Sementara pendapatan itu adalah jadi hak yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan. Apa itu bedanya gitu kan? Bedanya kalau pendapatan ini adalah penerimaan setelah dikurangi biaya-biaya lah. Kira-kira gitulah kalau di dalam akuntansinya gitu. Jadi kalau penerimaan itu mungkin masih bruto, pendapatan itu sudah neto gitu. Jadi sungguh-sungguh menjadi hak negara. Secara umum pendapatan itu ya, pendapatan negara secara umum dibagi dalam 3 garis besar, yaitu pertama antara lain dari sektor pajak, kedua PNBP, ketiga hibah. Ini secara garis besar ya. Nah ini apa rinciannya atau definisinya? Jadi penerimaan pajak yaitu semua sektor atau penerimaan yang diperoleh dari penerimaan pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara PNBP itu adalah penerimaan, saya ingat ya, di luar penerimaan pajak. Kemudian hibah itu adalah penerimaan yang sifatnya itu sumbangan ya, sumbangan baik swasta ya maupun swasta dalam negeri maupun dari swasta atau negara dari luar Indonesia. Sebetulnya masih banyak penerimaan lainnya, yaitu misalnya penerimaan pengalihan belanja, pembiayaan, dan persoalan pihak ketiga. Ini jenis-jenis penerimaan yang dikelola oleh pemerintah. Berikutnya adalah pendapatan negara ini semuanya harus turun pada kas negara. Nah, soal setoran ini itu diatur dalam beberapa pasal ya. Ada yang ditentukan bahwa tiap akhir hari atau ada hari Selasa atau hari Jumat, itu tergantung kondisi di lapangan. Kalau di kota-kota besar biasanya itu setiap hari ya. Kemudian pendapatan ini itu secara hukum tidak boleh dipakai langsung oleh kementerian gitu, atau lembaga, tidak boleh. Jadi harus store di kas negara dulu. Kemudian saat ini ya penyetoran pendapatan negara menggunakan sistem penerimaan negara. Jadi sudah menggunakan aplikasi sekarang ini. Kalau dulu masih manual ya, bawa uang datang ke kas negara, store, mungkin mengisi surat setoran gitu. Yang berikutnya adalah ini penerimaan negara. Ini biasanya dibayar ya oleh wajib bayar, wajib store maupun wajib pajak. Ada beberapa cara. Pertama langsung ke Bank Indonesia ya. Kedua melalui bill system. Ini yang kita kenal dengan generasi 2, generasi 3 ya. Yang disediakan oleh biller. Biller ini ada eselon 1 ya, di bawah Kementerian Keuangan. Itu biasanya DJA, DJB maupun DJP gitu kan. Atau yang ketiga adalah tadi yang saya sebutkan bahwa potongan SPM ini diterima langsung oleh KPN karena uangnya nggak keluar ya. Dicatat di dalam SPM, cuma uangnya sudah neto yang diberikannya itu.
Nah, ini terkait alur ya, alur penerimaan negara, ini mungkin saya gambarkan sedikit. Jadi, wajib store atau wajib bayar, itu membuka aplikasi ya, membuka aplikasi terkait dengan buatan billing ya. Nah, billing ini biasanya kita ngisi sendiri melalui aplikasi terkait dengan pajak apa PNBP atau bea cukai, itu isi, kemudian nanti di sistem MPN-nya akan memberikan semacam kode billingnya. Setelah itu nanti wajib pajak atau seterusnya itu membayar ke bank atau ke lembaga persepsi lainnya secara data, maka ini terkoneksi dengan Bank Indonesia. Nah, khusus untuk MPN-nya, ini terkait atau terkoneksi secara interface melalui modul penerimaan ya, modul penerimaan government revenue. Kemudian kalau Bank Indonesia dan POS tadi itu terkoneksi dengan modul cash management-nya di dalam SPAN. Nah, kemudian kalau potongan-potongan ini di KPPN ini langsung ketiganya terkait dengan modul pembukaan dan pelaporan. Kemudian SPAN melakukan rekonsiliasi atas beberapa penerimaan terhadap satker-satker. Ini melakukan rekonsiliasi. Nanti penjelasan rekonsiliasi ada di slide berikutnya. Ini kira-kira gambaran umum alur penerimaan negara. Nah, ini kita lihat proses perkembangannya ya. Waktu MPN generasi 1, ini wajib pajak atau wajib store, itu datang ke bank melakukan setoran dengan membuat surat setoran pajak dan sebagainya itu, baik di luar negeri maupun dalam negeri ya. Kemudian nanti oleh bank persepsi itu dilimpahkan kepada Bank Indonesia, baik uang maupun laporannya, termasuk terkonek atau termasuk laporan kepada KPPN setempat ya. Kalau misal di NTT ya KPPN sekitar NTT, kalau DKI DKI. Nah, ini setelah dievaluasi ternyata generasi 1 ini ada beberapa hambatan ya. Pertama adalah banyak buang waktu ya. Artinya semua kegiatan itu dilakukan oleh manusia gitu, dominasinya oleh manusia. Kemudian kadang-kadang pengisian formulirnya itu tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Kemudian kadang-kadang kasir di bank atau pos persepsi suka salah ketik akun atau salah ketik identitas pintor, mungkin terlalu cepat atau gimana ngetiknya sehingga tidak tepat ya. Kemudian di MPN generasi 1 ini itu belum ada semacam bukti konfirmasinya, sehingga walaupun sudah setor, ini negara belum tahu persis sehingga belum diakui sebagai perusahaan kewajiban. Jadi tidak terkoneksi waktu itu. Nah, ini hasil evaluasinya ternyata quality atau kualitas datanya kurang valid ya, banyak yang dikembalikan atau banyak yang salah gitu. Kemudian satu transaksi karena atau real time-nya tidak terwujud karena tadi tidak terkonfirmasi secara langsung ya, tidak satu juga. Kemudian ini cenderung kaku ya, fleksibilitas penitorannya karena harus datang ke bank atau ke loket gitu kan. Kemudian karena pembatalan pembayaran ini tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga atas kejadian tersebut penerimaan negara tidak dapat diyakini atau tidak dapat ditelusuri lah secara valid ya, sehingga selama itu LKPP kita tuh mendapat opini WDP. Ini salah satu ya waktu itu ya, WDP. Alhamdulillah setelah
generasi ketiga sejak tahun 2000 berapa itu 16 kalau nggak salah, itu sudah WTP, LKPP-nya. Nah, meningkat ke MPN generasi 2, ini sudah ada kemajuan ya, terkait dengan sistem billingnya. Jadi yang dulu sistem billingnya manual, maka di generasi kedua, billing ini sudah elektronik ya, sudah elektronik. Nah, sistem billing ini menghasilkan data tagihan atau billing dengan kode billing. Kode billing ini yang dapat dipakai oleh para wajib store untuk melakukan atau mengeksekusi pembayaran kepada negara. Billing ini, masing-masing billing ini terkoneksi kepada biller, yaitu di eselon 1 ya, antara lain itu tadi jasa pajak, bea cukai, dan anggaran. Itu kemajuan di generasi kedua. Di generasi ketiga, hanya ada tambahan bahwa CA-nya ya, CA-nya collecting agensinya bertambah, yaitu lembaga persepsi lainnya, misalnya seperti Bukalapak dan segala macam itu. Itu perbedaan, tapi sistem billingnya sudah sama-sama elektronik. Kemudian di generasi kedua ini, itu juga diciptakan sistem switching ya, yang menjembatani antara portal gitu, pembayaran dari wajib bayar kepada aplikasi yang ada di perbendaharaan. Ini antara lain ada sistem settlement, yaitu sistem ini dikelola oleh Dirjen Perben untuk memberikan konfirmasi kepada Bank Persepsi ya, terkait menerbitkan nomor transaksi penerima negara. Sehingga ini bisa diketahui secara real time. Sekaligus dari NTPN tersebut, itu merupakan notifikasi bahwa pembayaran tersebut sudah masuk ke kas negara. Nah, switching system ini fungsinya menyiapkan interface ke sistem settlement, serta menyiapkan link yang terhubung dengan bank atau pos persepsi. Ini sebagai gambaran. Nah, ini konfigurasinya ya. Jadi masing-masing biller ini terkoneksi dengan sistem MPN-nya di Perben. Kemudian antara bank maupun non-bank tadi ya, generasi ketiga ini bisa terkoneksi melalui semacam ini, sistem switching button lah. Ini kira-kira gambar umum bagaimana koneksi sistem pembayaran. Kemudian ada lagi sistem collecting agent ya, yaitu di mana bank itu atau pos itu menerima atau melayani pembayaran penerimaan negara. Jadi khusus penerimaan, seperti yang saya kemukakan di muka dulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah itu hanya bank, pos atau lembaga persepsi ya. Dia pakai persepsi. Jadi kalau nggak persepsi dia bukan bank yang ditugaskan menerima penerimaan negara. Nah, ini termasuk lembaga persepsi adalah fintech, e-commerce, dan retailer ini. Sebenarnya banyak lagi ya. Nah, sistem ini fungsinya menyiapkan interface yang saya bahas di depan kepada settlement, kemudian nanti keluarkan bukti transaksi bank, yaitu mengkredit kas negara, kemudian mencetak bukti penerimaan negara, sehingga semuanya terkoneksi secara langsung terkait penerimaan yang atau transaksi penerimaan yang terjadi. Nah, ini satu gambaran ya, gambaran terkait dengan kegiatan penyetoran pendapatan atau penerimaan negara. Jadi wajib pajak, wajib bayar, dan wajib store itu
dia meregistrasi ya, meregistrasi, kemudian diberikan ID-nya lah, password, kemudian mereka bisa mengisi formulir billing ya, melalui aplikasi ya, mengisi sendiri, kemudian nanti biller ini memberikan kode billing. Berdasarkan kode billing ini, maka wajib pajak bayar ini melakukan penyetoran ke bank bisa, melalui ATM bisa, melalui banking bisa, atau dan seterusnya itu ya. Secara data ini terkait dengan atau terkoneksi kepada sistem di Direktorat Jenderal Perben ya, monitoring, kemudian nanti di sini mengeluarkan nomor transaksi penerimaan negara, ya kan. Nah, kemudian setelah itu ini bukti bahwa konfirmasi bahwa pembayaran atau uang telah diterima kas negara, sudah menjadi hak negara. Nah, terkait catatan dan uang maka dilimpahkan dari lembaga kepercayaan tadi kepada Bank Indonesia, kemudian antara BI dengan keuangan melalui Perben ini secara periodik melakukan rekonsiliasi melalui aplikasi SPAN. Ini kira gambaran proses bisnis daripada penerimaan negara. Apa kemajuan atau peningkatan daripada adanya MPN ini? MPN G1 dengan G2 ini ada beberapa kemajuan ya, antara lain pertama, kalau di G1 itu billingnya manual ya, belum elektronik, kemudian pembayarannya juga sistemnya melalui counter, sementara kalau yang di generasi 2 ini online ya, online bisa melalui virtual account, mungkin bisa e-wallet dan segala macam itu, dan lebih fleksibel. Kalau dulu misalnya mau bayar nunggu bank buka dulu atau kantor pos buka, kalau sekarang mungkin setiap saat ya, karena 1 minggu itu 7 hari bekerja, kemudian 24 jam, jadi fleksibel. Kemudian ini dulu waktu MPN existing Gen 1, ini masing-masing penerimaan dilayani oleh masing-masing sistem. Sementara sekarang melalui portal pembayaran itu sudah bisa melayani seluruh transaksi penerimaan negara, baik PNBP, pajak, dan seterusnya. Itu sudah terjadi secara langsung, jadi nggak perlu kalau bayar pajak ke aplikasi pajak, kalau PNBP ke aplikasi PNBP. Kemudian berikutnya juga adalah masalah karansinya ya, waktu itu single, yang sekarang sudah multiple. Nah, terkait dengan tadi, waktu generasi 1, tidak bisa diyakininya pos penerimaan atau pendapatan oleh BPK, sehingga laporan keuangan kita itu selalu disclaimer. Nah, sementara setelah adanya sistem baru, MPN tadi ya, maka alhamdulillah laporan keuangan pemerintah itu sudah WTP. Yang berikutnya adalah dulu hanya per unit eselon 1, sekarang sudah terkoordinir dengan baik untuk keseluruhan eselon 1. Nah, diharapkan ke depan mungkin bisa G3 atau bisa G4 ya. Ini lebih akuntabilitas ya, kemudian lebih fleksibel, kemudian kecepatan penguasaan kas. Dulu itu cuma 60 transaksi per second, yang sekarang sudah 1000 transaksi per detik ya. Kemudian juga ini jadi harapannya ya tadi, pelayanan tanpa batas, baik waktu maupun tempat, jadi bisa di mana saja, yang penting ada jaringan gitu. Yang ketiga, data-data atas transaksi ini lebih dapat dipertanggungjawabkan karena semuanya termonitor dan tercatat secara komputerized, secara terotomatisasi. Kemudian ketersediaan kas itu bisa dalam berbagai jenis valuta asing karena sekarang sudah
multiple ya. Kemudian juga ini meningkatkan perlindungan publik, baik si pembayar, karena langsung dapat notifikasi ya, bahwa pembayaran tersebut diterima oleh negara. Kemudian kita sebagai masyarakat umum juga percaya kepada sistem ini, pada pemerintah, tidak ada penyalahgunaan uang terkait penyetoran kepada negara. Kemudian database-nya juga ini tidak terpisah, tapi jadi satu database. Berikutnya adalah, ini ada beberapa manfaat ya, beberapa manfaat, nanti bisa dibaca ini. Intinya adalah dia fleksibel, mudah dalam membayar, kemudian juga bagi bank ini juga tidak rumit ya dalam menghandle pembayaran tersebut, karena seluruh aplikasi itu sudah terkoneksi dengan berbagai macam jenis bayaran. Ini juga untuk pemerintah, ini meminimalisir kesalahan input ya, karena input itu dilakukan oleh si pembayar. Artinya, kadang-kadang pembayar tinggal ngeklik-klik aja, tidak perlu mengisi ya. Nah, misalnya apakah nomor NPWP Anda ini, klik langsung. Jadi tidak perlu mengisi. Kemudian, penerimaannya itu bisa terpusat ya, dan bisa real time gitu. Itu kira-kira beberapa manfaat yang ada di MPN. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh ini penerimaan negara melalui MPN. Nah, terkait dengan billingnya ini, kalau pajak ini ada DJP online dan seterusnya, PNBP juga demikian, dia pakai Simponi, termasuk bea cukai ya, itu bisa diambil dari situ. Nah, kemudian ini contoh bahwa setoran kita sudah masuk. Nah, ini adalah bukti penerimaan negaranya. Jadi dia mungkin bayar melalui BNI ya, kemudian nanti ini keluar bukti penerimaan negaranya. Kewajiban bank atau bank-bank proteksi atau pos maupun lembaga proteksi lainnya adalah dia harus melaporkan ya harian atas penerimaannya, yaitu melalui rekening koran elektronik, melalui portal namanya portal rekonsiliasi. Nah, ini nanti bawahnya baca sendiri aja. Ini ada contoh bentuk laporan harian penerimaan. Itu kira-kira kewajiban bank hariannya menyampaikan laporan. Nah, jenis rekonsiliasi ini ada dua ya. Bisa rekonsiliasi atas datanya atau rekonsiliasi atas uang kasnya. Ini bisa digambarkan secara singkat melalui diagram ini. Yaitu ini kalau agensinya atau bank atau pos atau lembaga proteksi lainnya ini mengirimkan data transaksi kepada sistem MPN ya, di KPN ini khusus penerimaan. Kemudian diproses di sini datanya, mungkin ada kuncinya ya, ada passwordnya, ini berupa ini, direkon. Kalau direkon oke, maka ini sebagai data yang bisa direkonsiliasi. Hasil rekonsiliasinya kalau tidak ada masalah atau cocok, dia selesai, dibuat laporan rekonsiliasi. Namun kalau tidak, ini akan dikirim ulang, diklarifikasi oleh CA-nya ini apa masalahnya gitu kan. Oke. Kemudian tadi ini biasanya permasalahan ada di CA only ya. Ini CA only adalah biasanya catatannya uangnya di bank tapi tidak tercatat di settlement gitu. Kemudian kalau yang settlement only ini adalah dia tercatat di aplikasi settlement, namun tidak ada catatan di bank, sehingga kalau yang terjadi selisih maka ini nanti akan diinvestigasi apa kira-kira penyebabnya. Nah, ini kira-kira terkait rekonsiliasi data transaksi.
Nah, terkait dengan kas, ini juga mengirimkan rekening korannya ya, di SPAN, terhadap BI nanti, ini juga direkon. Hasil rekonsiliasinya, apakah ada selisih kas, baik lebih maupun kurang. Kalau misalnya tidak ada selisih, maka selesai dibuatkan laporan rekonsiliasi. Tapi kalau misalnya ternyata ada lebih, maka ini perlu diinvestigasi atau ditindaklanjuti. Kenapa sebab-sebab selisih tersebut? Itu kira-kira bentuk-bentuk rekonsiliasi ya. Nah ini konfirmasi penerimaan. Ini ada beberapa antara lain misalnya konfirmasi melalui SPAN, melalui dashboard, kemudian melalui OMSPAN. Cuma ini nampaknya sebelum berlaku peraturan dirjen Perben ya. Ini begini bentuknya konfirmasinya. Jadi ada nilai setornya berapa, akunnya akun apa, nomor transaksi banknya ini, kemudian transaksi penerimaan negaranya, kodenya ini panjang ini kode satker, ini satkernya apa, misalnya apakah satker transmigrasi atau satker pariwisata dan selainnya. Ini konfirmasi melalui SPAN ya, sebelum Perben nomor 5 ini. Kemudian ini gambar dashboard. Nah ini juga gini contohnya. Kemudian, nah ini. Jadi yang sekarang ini setelah berlakunya Perben tahun 2018, kira-kira bentuknya begini. Hampir sama sebetulnya. Ini contoh nota konfirmasi atas penerimaan negara per tanggal 4 itu. Nah, pemerintah secara terus-menerus kan mengupdate atau memutakhirkan sistem penerimaan yang ada. Ini baru generasi 3, kita nggak tahu akan sampai generasi keberapa. Tapi intinya, dengan perubahan atau penyempurnaan, ini pemerintah membuatkan namanya sistem single sign-on ya, yaitu di mana sistem billing yang dikelola 3 biller ini, jadi itu dilakukan pembayaran melalui SSO ini, atau namanya portal penerimaan negara ya, agar pembuatan billing itu hanya dibuat pada satu portal aja, tidak seperti dulu ya. Jadi ini aplikasi jadi satu, semuanya bisa dilakukan di sini. Nah ini keuntungannya, yang seperti saya kemukakan di muka tadi, bahwa pada saat MPN generasi kedua, itu hanya mampu mengolah data ya, atau menangani penerimaan 60 transaksi per detik, namun dengan yang sekarang itu bisa 1000 transaksi per detik. Jadi itu kira-kira ya kemajuan atas sistem manajemen penerimaan negara yang ada sekarang. Ini manfaatnya seperti kita ketahui ya, dengan adanya MPN ini, maka semakin banyak jumlah agen penerimaan. Jadi terutama yang fintech tadi ya. Kalau bank mungkin penambahannya sedikit, tapi kalau yang lembaga perkecil lainnya bisa berkembang terus. Kemudian tadi keuntungannya, ya seperti saya kemukakan bahwa ini 24 jam setiap hari, seminggu beroperasi selama 7 hari. Yang berikutnya adalah mengurangi atau kalau bisa menghilangkan sama sekali pembayaran melalui fisik uang. Jadi kita hanya pencet-pencet saja pakai e-banking atau m-banking, itu bisa terjadi pembayaran. Nah, menurut informasinya, sesuai dengan KMK, ini katanya tarifnya lebih murah, hanya 2.000 per transaksi dibandingkan kalau bisa di bank, bisa 5.000. Nah, ini kira-kira alurnya secara umum ya, portal SSO tadi, yaitu pengguna ini mendaftarkan profilnya, ini kemudian biller memvalidasi, oke, oh ternyata si A gitu kan, sesuai dengan database-nya,
Kemudian ini pengguna bisa mengisi sendiri ya formulir isian yang tinggal diklik itu formulir SSO, kemudian nanti dia mengafirmasi bahwa oke, setelah keluar nanti nih nomornya, dia bisa melakukan pembayaran. Nah ini terkait semua ke sini. Kemudian dari aplikasi ini juga bisa terkoneksi kepada payment yang dilakukan melalui portal SSO tersebut. Itu kira-kira ya gambar umum terkait dengan sistem atau manajemen penerimaan negara. Jadi selain pajak, kemudian bea cukai, kita juga melakukan penerimaan PNBP. Ini ada gambar sedikit tentang masalah PNBP ya. Mungkin kita tahu semua bahwa PNBP itu adalah penerimaan di luar pajak, dan sektor apa aja kira-kira ini bisa dari pemanfaatan sumber daya alam, atau pelayanan, atau ini keuntungan ya dari pengolahan yang dipisahkan ya, dan seterusnya. Ini kira-kira PNBP ya, PNBP fungsional lah kira-kira. Kemudian ini seperti biasa mengikuti siklus APBN, dia mulai perencanaan, pelaksanaan, penelitian sampai dengan pengawasan. Nah ini juga masing-masing kementerian harus menentukan targetnya. Targetnya nanti kemudian membuat pagu berapa kira-kira nanti permohonan yang akan digunakan atas pungutan PNBP tersebut. Nah PNBP ini disusun secara realistis ya, jadi nggak boleh sembarangan juga. Pernah saya sampaikan dulu kan, bagaimana membuat target penerimaan itu bisa 2, bisa proyeksi, bisa juga potensi. Nah itu jadi dia nggak boleh ngarang gitu nih. Sebaiknya jangan pakai proyeksi ya, harus pakai potensi. Kemudian ini perencanaannya, jadi masing-masing instansi itu wajib ya, wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan kira-kira berapa target penerimaan itu kan dari PNBP. Kemudian nanti oleh Menteri Keuangan ditetapkan tentunya itu ya dengan memperhatikan atau pertimbangan dari kementerian yang bersangkutan. Kalau seandainya ini dalam peraturannya di Undang-Undang Nomor 9 2018, kalau misalnya kementerian tidak menyampaikan, ini maka Menteri Keuangan akan menetapkan secara sepihak ya. Nah, cuma biasanya ini nggak mungkin terjadi lah, nggak berani lah menteri atau lembaga nggak menyampaikan. Atas hal tersebut maka dituangkan ke dalam APBN ya. Nah ini pelaksanaan seperti biasa nanti baca aja. Kemudian pertanggungjawaban. Nah ini terkait penatausahaan, maka dokumen yang menjadi dasar pungutan PNBP ini harus disimpan nih selama 10 tahun ini. Lama juga ini. Kemudian ini selain pelaksanaan dari membuat juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kira-kira itulah terkait dengan PNBP ya. Baik, saya rasa itu aja ya gambar singkat dari saya.